Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan PAI dan Budi Pekerti. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 9, menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ketentuan jual beli, hutang piutang, dan riba. Jual beli secara bahasa dalam bahasa Arab berarti al-bay'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Cara-cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli. Di antaranya ada rukun, ada syarat, dan khiyar. Yang ketiga, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Rukun jual beli terdiri dari adanya penjual, adanya pembeli, ada objek yang dijual belikan, dan adanya akad atau ijab qabul jual beli. Nah, di sini dijelaskan ya lebih gamblang mengenai rukun dan syarat jual beli. Boleh adik-adik baca dan boleh ini dulu ya adik-adik di pause dulu. Oke, sudah? Nah, selanjutnya kita akan kita akan membahas mengenai khiyar. Khiyar artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Adanya ketentuan tentang khiyar agar pihak yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Nah, khiyar sendiri terbagi menjadi 3. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, dan ada khiyar aibi. Khiyar majelis sendiri berarti terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Sedangkan khiyar syarat dijadikan syarat pada waktu akan jual beli. Misalnya, seorang pembeli meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batas waktunya sendiri adalah 3 hari 3 malam. Sedangkan khiyar aibi artinya kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hutang piutang. Nah, hutang piutang sendiri terbagi menjadi 2. Ada dain, ada qard. Dain ini artinya mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Contohnya membeli makan di kantin tapi uangnya tidak cukup. Kekurangan pembayaran disebut dengan hutang dain. Sedangkan qard, hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Contohnya meminjam uang ke teman untuk membeli makan di kantin. Pinjam meminjam ini disebut dengan hutang qard. Memberi hutang hukumnya boleh, tapi mengembalikan hutang hukumnya wajib. Selanjutnya, seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwasannya memberi hutang hukumnya boleh, tapi mengembalikannya adalah wajib hukumnya. Agar hutang piutang sah, maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat hutang piutang hampir sama dengan jual beli. Adapun syarat dari hutang piutang sendiri, yang pertama balik dan berakal, yang kedua jelas jumlah kadar dan takarannya, yang ketiga tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Karena kalau misalnya mempersyaratkan tambahan tertentu ini masuknya bisa ke riba ya adik-adik. Anjuran hutang piutang menuliskan hutang piutang, menghadirkan saksi dan memberikan jaminan. Jadi ini itu untuk menghindari hal-hal yang nantinya akan membuat rugi baik itu bagi si pemberi hutang atau si peminjamnya ya. Jadi anjurannya adalah menuliskan hutang tersebut agar tidak lupa, kemudian menghadirkan saksi dan memberikan jaminan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai riba. Nah, riba sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan
pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad. Nah, riba sendiri terbagi menjadi dua, ada riba nasi'ah dan riba fadal. Riba nasi'ah ini artinya riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Misalnya nih, Bu Rini kan beli beras 10 kilo kepada Bu Siti. Harga 1 kilonya 7.500. Karena pada saat sedang tidak punya uang, Bu Rini meminta penangguhan pembayaran kepada Bu Siti sampai bulan depan. Sehingga Bu Rini berhutang kepada Bu Siti sejumlah 75.000. Sebulan kemudian, pada waktu Bu Rini mau membayar hutang, harga beras naik menjadi 8.000 per kilo. Bu Siti meminta Bu Rini membayar hutangnya sebesar harga beras pada saat itu, 80.000. Kelebihan Rp5.000 sebagai akibat penundaan pembayaran ini disebut riba nasi'ah. Nah, adapun riba fadal artinya tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Nah, di sini juga masih ada contohnya ya dari riba fadal. Misalnya, Pak Yanto punya 10 kilo beras dengan kualitas baik, tapi Pak Yadi punya 15 kilo beras dengan kualitas jelek. Pak Yanto dan Pak Yadi saling menukar beras kepunyaan mereka. Pak Yanto membutuhkan beras kualitas jelek untuk makanan ternaknya, sedangkan Pak Yadi membutuhkan beras kualitas baik untuk dikonsumsi. Kelebihan 5 kilo beras Pak Yadi disebut dengan riba fadal. Selanjutnya, jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern. Nah, di era modern juga banyak sekali praktek yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya. Yang pertama ada jual beli online. Yang kedua ada jual beli secara kredit menggunakan leasing, dan yang ketiga ada bunga bank. Nah, ketiga itu merupakan praktek dari jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern. Selanjutnya kita akan membahas nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Yang pertama, nilai kejujuran ini adanya akad yang harus ada dalam jual beli ataupun hutang piutang. Dua belah pihak memiliki kesepakatan yang jelas dalam bertransaksi semenjak awal. Tidak ada pihak yang bisa menipu pihak yang lain. Kemudian nilai tanggung jawab, sifat tanggung jawab bermakna menjaga kepercayaan orang yang memberi hutang. Dan adapun dari kejujuran dan tanggung jawab dalam bermuamalah akan melahirkan kepercayaan. Seseorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab akan mendapatkan kepercayaan dan banyak pihak dalam melakukan kerjasama jual beli maupun hutang. Ketika seseorang sudah melaksanakan kejujuran dan bertanggung jawab, maka akan lahir suatu kepercayaannya. Intinya seperti itu ya adik-adik. Baik, ternyata pembahasan kita kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.